Ya, seru nih di belakang layar seru nih kayaknya. Ya. Saya bakal Bang Andre kalau melihat tadi dikatakan oleh Bang Hensat bahwa dengan kemarin deklarasi Prabowo dan juga Gibran, ini masyarakat diajak untuk berpikir nih nasib bangsa seperti apa nih Bang? Tentu tujuan kita mendaftarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti tanggal 25 ke KPU itu untuk memastikan nasib rakyat jauh lebih baik daripada sekarang. Bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo sebagai senior yang punya rekam jejak baik selama jadi menteri Pak Jokowi, pengalaman dan bisa memberikan stabilitas, ditambah anak muda yang punya visi masa depan, energi dan berbagai inovasi, tentu menjadi kekuatan besar ya, kekuatan yang kuat untuk memastikan Indonesia maju dengan banyak dengan PR menuju di Indonesia Emas 2024-5 ini bisa terwujud. Ya, dengan banyak PR di Indonesia. Ya, karena gini, pengalaman yang luar biasa. Kan banyak orang berpikir ini Mas Gibran, ini anak muda. Kita lihat fakta saja, Ratih. Kita harus jujur ya, Mas Gibran itu dilantik jadi wali kota Solo itu kondisi ekonomi Solo itu minus 1,74%. Sekarang banyak orang nggak tahu. Ya, 2022 pertumbuhan ekonomi Solo itu 6,25%. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata itu hanya 5,3%. Saya bukan lawan politik sih, tapi saya cuma pengen mengatakan, ya kan Solo kan memang banyak kegiatan juga yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Solo. Ya, alhamdulillah bahwa itu menunjukkan meskipun disupport oleh pemerintah pusat, tapi kalau pemerintah daerahnya nggak punya kapasitas dan kapabilitas itu nggak bisa. Faktanya Solo nggak punya pertambangan, nggak punya peternakan, nggak punya pertanian, hanya hidup dari pariwisata, pajak dan retribusi. Faktanya tumbuh 6,25%. Indonesia ini luas. Dan banyak. Bagaimana Anda menjawab itu? Indonesia ini luas. Dan banyak pemimpin-pemimpin bernarasi panjang, lebih senior, faktanya nggak mampu mewujudkan ekonomi 6,25%. Ya, Indonesia ini luas, Bang. Tentu ekonomi Indonesia ini luas, betul. Bukan hanya satu kota itu saja. Iya, tapi dengan pengalamannya Mas Gibran, langsung bersama rakyat, lalu Pak Prabowo dengan pengalaman yang luar biasa, tentu ini kita siap bagaimana memikirkan nasib dan masa depan disampaikan Bang Hensat. Bagaimana kita memastikan kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 itu, gitu loh. Jadi karena kalau mengutip kata Mas Ganjar ya, ini Mas Ganjar yang bicara ya, tua dan muda itu bilangan angka. Hitam dan putih rambut itu bukan tanda kebijaksanaan. Kalau mengutip sahabatnya Bang Hensat, Mas Anies Baswedan, Mas Anies bilang apa? Usia muda itu ya tidak menawarkan, memang minim pengalaman, makanya tidak menawarkan masa lalu. Tapi anak muda itu menawarkan masa depan. Jadi saya kutip nih Mas Anies dan Mas Ganjar. Jadi Bang Andre, jangan kita hanya berpikir kalau anak muda itu hanya sebagai objek. Kita bicara Gen Z, milenial, tapi itu sebatas objek untuk mencari suara. Nah, di saat Koalisi Indonesia Maju memberikan kesempatan kepada anak muda, kok kita skeptis, gitu loh. Jadi jangan sampai beda kata dengan perbuatan, gitu loh. Bang Andre mengutip pernyataan dari Sekjen PDIP Mas Hasto, yang dimana ini kadernya sendiri yang dikatakan ya. Dalam dunia pendidikan aja, tahapannya kita kalau dari S1 nggak mungkin langsung S3. Pasti ada tahapan untuk membentuk tingkat kedewasaan, kematangan berpikir, dan lain-lain. Kalau dunia pendidikan aja berproses, kenapa di politik rasanya kok instan? Itu menarik pernyataan Mas Hasto. Saya kutip lagi pernyataan Mas Hasto dan Mbak Puan di saat mencalonkan Mas Gibran menjadi calon wali kota Solo. Nah, Mas Hasto dan Mbak Puan menyatakan bahwa waktu orang-orang mempertanyakan kapasitas Mas Gibran, waktu maju jadi calon wali kota Solo nih, Mas Hasto dan Mbak Puan menyatakan bahwasanya bahwa jabatan ini bukan ditunjuk, tapi jabatan wali kota Solo ini adalah jabatan yang akan bisa didapatkan dengan melakukan kontestasi. Nah, itu berpulang kepada rakyat yang menentukan. Jadi Mas Gibran melalui proses bertarung pemilihan wali kota Solo oleh rakyat waktu itu, dan alhamdulillah terpilih, dan beliau menunjukkan kinerja luar biasa selama hampir 3 tahun ini menjadi
wali kota Solo. Masalahnya Jadi kan kontestasi 2024 ini kan nasional. ya, tapi Fadil, kita harus terbuka juga. Begitu banyak pemimpin dunia Ya. yang dilantik ada umur 29, 30, 31 tahun, bahkan berapa hari yang lalu Presiden Ekuador itu umurnya 35 tahun, baru terpilih, lebih muda daripada Mas Intinya Gibran jangan 37 skeptis tahun terhadap gitu anak loh. muda begitu. Udah senyum-senyum. Senyumnya sampai sumringah. Kayaknya. Ada yang salah dengan pernyataan Bang Andre? Nggak ada yang salah. Jadi itu semua kan dibenarkan oleh Bang Andre dan makanya saya ajak tadi perdebatan tentang Gibran bisa atau tidak, siapa Gibran, kemudian membanding-bandingkan dengan yang lainnya sih udah selesai menurut saya. Kan kalau dikupas lagi nanti, ya kalau Kennedy, misalnya klan Kennedy dia dari 18 tahun sudah aktif di politik. Mas Gibran baru 2 tahun kan memimpin Solo. Jadi apple to apple-nya mestinya agak ditelaah lebih dalam lagi. Makanya tadi saya mengajak perdebatannya atau diskusinya ini tidak lagi masuk di ranah politik atau hukum tata negara, tapi lebih ke hati nurani manusia itu, hati nurani kita sebagai rakyat Indonesia yang kata Bung Karno, budi nurani yang universal gitu ya. Karena setiap manusia pada dasarnya sama. Kenapa saya ajak bicara tentang hakikat jati diri sebagai manusia? Karena pada saat kita berbincang sebagai manusia Indonesia, itu tidak memerlukan strata pendidikan lagi. Apakah dia ahli hukum, apakah dia ahli politik, apakah dia ahli komunikasi, tapi semua rakyat Indonesia bisa mempertimbangkan melalui hati nuraninya, pasangan ini gimana sih gitu ya? Apakah kita bisa mempercayai Indonesia terhadap pasangan-pasangan ini atau tidak sih gitu? Nah, kalau perdebatannya sudah masuk ke hati nurani gitu ya, itu semua rakyat Indonesia bisa ikut serta berpendapat, beropini di case-nya Prabowo Gibran ini, sehingga nanti hati nurani juga yang digunakan gitu. Atau kalau kita pakai bahasa Bung Karno tadi, budi nurani yang universal tadi, sehingga pilihan-pilihan itu bisa benar-benar yang terbaik, ya nggak, gitu kan? Gitu. Poinnya Bang, poinnya? Ya poinnya adalah ini sudah selesai. Prabowo Gibran mau daftar ya daftar lah. Memang kata ahli hukum, wah ini tergantung KPU mau menerima atau tidak. Tapi saya nggak mau masuk ke situ. Daftar ya daftar lah. Ya, nasib bangsanya Indonesia sudah begini. Nah sekarang mau terpilih atau tidak, saya mengajaknya rakyat Indonesia gunakan hati nuraninya supaya kayaknya Bang Hensat ngomongin hati nurani ini partai lama-lama. Tapi kalau tadi kalau kata Bung Karno, partai hati nurani itu pendukung Mas Ganjar. Budi Nurani kalau pakai apa namanya, Budi Nurani kalau pakai bahasanya Bung Karno. Jadi dengan kita bicara Budi Nurani itu nggak ada batasan akademis, jadi semuanya boleh bicara. Ini kira-kira Prabowo Gibran ini gimana ya? Kok mesti Gibran ya? Kok ini Prabowo dan Gibran kelihatannya kok begini ya? Apakah ada ranah-ranah hukum yang diterabas atau tidak? Itu kalau kita bicara dari Budi Nurani, semua rakyat Indonesia boleh berpikir, itu tatanannya maka jadi asik-asik aja dan melampaui keterbatasan hukum tata negara. Oke, nextnya aset elektoral yang dimiliki oleh Gibran, kemudian juga framing dinasti politik tadi belum dijawab oleh Bang Hensat ya. Kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.